Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alha- Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alumni Haji JKM 34 ya, Mandiri. Subhanallah ya, bersyukur kita kepada Allah SWT pada malam hari ini secara virtual kita bisa bertatap muka silaturahim ya, di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, kedatangan kita, paket data yang kita gunakan, semua Allah SWT ganti dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah tetapkan timbangan sebagai penambah timbangan amal kebajikan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama ya, saya ini karena sebagai pembuka, saya dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Saya sekeluarga mohon maaf lahir dan batin di momen bulan Syawal ini jika ada perkataan perbuatan selama ini yang kurang berkenan. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahim kita, tatap muka virtual kita, Allah SWT gugurkan dosa-dosa kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para haji wal hajah ya, pada kesempatan hari ini, malam ini, mungkin secara susunan acaranya biar kita tertib untuk silaturahmi dengan Google Meet ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kita dengarkan tilawah Quran ya, dari Pak Haji Ali ya, satu muka ya. Kemudian selanjutnya kita dengarkan tausiah ya, taujih Robani dari Ustadz ya, Suyatmo ya. Kemudian dilanjutkan ya, langsung langsung dengan paket doa penutupnya, dan dilanjutkan ramah tamah. Nanti semua pasangan ya, Bapak Ibu semua bisa menyampaikan narasi testimoninya atau sharing pendapatnya. Setiap Bapak Ibu ya, kita berbincang-bincang santai saja tanpa ada kendala ya. Terutama nanti yang belum menyampaikan ya, Jadi pada forum ini semuanya nanti kebagian waktu untuk kodoya OWAI ya, menyampaikan kabar baik maupun kabar duka, kabar yang kurang baik, silakan bisa disampaikan biar kita semua sama-sama saling menguatkan ya. Kita dalam komunitas ini mudah-mudahan saling menguatkan, saling bersinergi, saling bergotong royong ya, untuk sama-sama ya berempati dan juga sama-sama saling merasakan ya, baik itu kebahagiaan maupun kekurang bahagiaan. Jadi kita sama saling
sharing untuk forum-forum silaturahmi virtual ini, dan ini adalah pertama ya. Kemarin Pak atas inisiasi Pak Suyatmo ya, di WA Group, tolong kita bisa menggunakan teknologi untuk tetap terhubung, untuk tetap berkomunikasi dan saling berbagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk keberkahan acara dan juga untuk keberkahan kita semua, mari sama-sama kita buka ya, pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kita dengarkan tausiah Robani, tausiah Al-Quran, tilawah Quran. Tadi karena Pak Teguh masih agak meriang, itu diganti sama Pak Haji Ali. Ya, setuju Pak Teguh ya? Silahkan Pak Haji Ali, kita sudah rindu. Silahkan, ayatnya bisa dipilih ya. Satu muka aja atau satu halaman. Silakan Pak Haji. Iya Pak Yatmo, Pak Adi Teguh, Pak Ali. Enggak, Mas situ mana siapa ya? Pak Gafur belum ada. Oh, Pak Pak. Kalau yang kontaknya bisa Surat apa ya Pak Anas? Bojone Pak Gofur. Iya Pak Gofur. Tadi bebas. Surat apa Bang? Oh, ini surat apa Pak Anas ya? apa saja Pak Ali, silahkan aja. Begitu. Surat awal Al-Baqarah juga boleh. Oh, awal Al-Baqarah aja ya? Iya. Iban di Fatihah dulu, enggak usah. Ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدوهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat rahmat, pahala, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jazakallah Pak Ali. Kita santai saja, jadi nggak usah. Oh ini kok ngaji lagi enggak ya. Jadi ya biar apa obrolannya juga bermakna, semuanya bisa kita isi ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan tanpa mengaruhi tetap kesantaian kita, senyaman mungkin, sesantai mungkin, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia meningkatkan imunitas kita semua. Berikutnya kita dengarkan ya, sharing dari Pak Haji Suyatmo ya.
tausiah syawalannya ya. Semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi kita semua di dalam perjalanan sisa kehidupan kita menuju yang lebih baik lagi, karena harapannya semakin hari semakin baik, semakin tahun semakin baik, dan semoga kita juga bisa ketemu Ramadan dan Idul Fitri tahun depan masih dalam keadaan yang sehat walafiat, baik-baik saja dengan amalan yang semakin baik. Silahkan Pak Haji Suryatmo, tafadhol dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya dan juga videonya, karena biar mantap. Sudah kelihatan Pak Haji Onijan? Sudah siap. Sudah. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang tentunya sudah mengaruniakan kepada kita semuanya, yang kalau kita mau menghitung pasti kita tidak mampu untuk menghitung itu semuanya. Dan Rahman dan Rahimnya Allah mendahului atas segala sifat-sifat yang lainnya. Dan dengan Rahman dan Rahimnya Allah lah kita sekarang ini bisa mengekspresikan atau bisa mengaktualisasikan dalam satu peradaban yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, di saat kita masih berada pada situasi kenormalan saat menurut pemikiran kita saat itu normal. Tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui syafaat beliaulah kita insya Allah senantiasa memohon untuk di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan bagian daripada syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan izinkan kami yang pertama tentunya menyapa kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dulu pernah kita sama-sama merajut jalan, meniti jalan dengan niat yang sangat mulia. Saat itu kita dipertemukan oleh Allah dalam media wasilah, yaitu kita sama-sama menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu haji ke Baitullah. Dan itu saya yakin masing-masing kita memiliki memori, memiliki catatan yang kuat di dalam benak kita sebagai pengalaman spiritual. Dan saya yakin kalau mau diungkapkan, mau kita gunakan waktu berapa lama pun, itu tidak akan pernah bisa diungkapkan. Dan justru itulah sekali lagi kami, khususnya saya, sebenarnya merasa sangat kangen sekali, ya, karena tidak ada persahabatan, tidak ada persaudaraan yang lebih kuat dibandingkan kita pernah satu perjalanan untuk menuju kepada Allah, yaitu kita ke Baitullah, ke rumahnya Allah, dan kita sama-sama di sana, ya ibaratnya sudah tidak membedakan lagi dalam konteks dalam sisi syar'i apa-apa yang menjadi bagian dari yang kita terima atau kita dapatkan dari Allah, kadang juga sudah dengan ikhlas saja itu digunakan oleh saudara kita untuk sama-sama memperkuat dan melengkapi kelengkapan di dalam kita beribadah. Dan tentunya yang pertama saya sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Badrus dan Ibu,
khususnya saat itu beliaulah yang diamanai sebagai ketua regu, dan disitulah sebenarnya ada bingkai yang harus kita ambil benang merahnya, bahwa setiap kita berjalan lebih dari satu orang, bahkan berdua, itu sudah harus ada yang namanya leader. Dari situ namanya konsep yang kita sering praktekkan, hanya kita dikotomi pada hal-hal yang sifatnya ritual mahdoh itu yang kita lakukan, tapi untuk kesosialan kita itu sering terlupakan di dalam aplikasi kesehariannya. Nah, inilah mungkin PR bagi kita yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita sampai kepada panggilannya, itu untuk tentunya bagi kami atau bagi kita, bagaimana kita membuat nilai tambah sebenarnya. Nilai tambah inilah yang tertuang di dalam sebuah doa, yang disitulah kita dibimbing di dalam sebuah hadis meminta pada 5 hal, tapi itu nanti akan kita urai sekilas dalam kesempatan yang baik ini untuk sama-sama kita saling mengingatkan. Dan tentunya kemudian kepada Bapak Ponijan dan istri, kalau di dalam catatan saya, istri yang saya kenal adalah Ibu Warsiti, tapi nggak tahu kalau sudah ada tambahan belum dikenalkan saya, nanti mohon dikenalkan Pak Ponijannya kan gitu. So, sedikit biar nggak katanya sersan gitu, serius tapi santai gitu. Kemudian juga Bapak Teguh Sucipto, yang di sini kalau yang saya kenal istrinya dulu juga Ibu Tuti Rahayu namanya, tapi ya mohon maaf nanti kalau sudah ada nambah karena pandemi saya dikabar-kabarin, ya semoga berkah. Amin. Kemudian yang saya ingat di dalam catatan saya juga Bapak Adi Teguh Prasetyo, ya, kemudian Ibu Tri, saya kenalnya dulu istrinya Ibu Tri saja, saya kelengkapannya tidak terlalu ini. Tentunya sebagai sahabat perjalanan saat itu kita saling menopang. Dan berikutnya juga di sini ada Pak Ali Batubara, kemudian didampingi istri beliau yaitu Ibu Anissa. Kenapa ini yang sering saya ingat di dalam benak saya, karena sekali lagi nama-nama inilah nanti yang kita mungkin terikat di dalam suatu ikatan akidah, ikatan tauhid, yang tentunya itu melebihi daripada ikatan-ikatan yang lainnya. Semestinya kalau kita bisa teruskan dalam konteks selama hampir 40 hari ya, kita tertrain atau kita tertraining dengan untuk saling ya tadi merasakan, memahami, mengenal karakter masing-masing. Tetapi disitulah yang kita harus maknain bahwa keberagaman itu bukan sesuatu yang harus kita polaritaskan, tetapi sebenarnya keberagaman itu bagaimana kita tata sehingga menjadi satu harmoni. Nah, disinilah yang kita harus berani agak tajam ke dalam nanti, bagaimana saya dulu mengenal Pak Adi Teguh, saya mengenal Pak Badro, saya mengenal Pak Ponijan, saya mengenal Pak Batubara, saya mengenal Pak Teguh Sucipto, dan tentunya bapak-bapak mengenal kami. Dari sinilah yang kita harus teruskan untuk ketapahuman kita di antara kita ini menjadi suatu bentuk ta'awun, saling tolong-menolong, saling membantu, dan tolong-menolong terbaik adalah tolong-menolong atau berjual beli untuk ya tadi di jalan Allah. Tolong-menolong kita tolong-menolong dalam bagaimana menguatkan dinullah. Ini yang tentunya nanti yang bisa kita lebih eksplor lebih dalam, sehingga ya bentuk-bentuk seperti nanti kajian-kajian dalam artian tilawah kita bareng, kalau ada temennya kan kita bisa saling ya tadi memonitor. Karena kalau tidak terikat kembali ya kadang kita dengan banyaknya narasi yang masuk sekarang ini dengan perkembangan yang ada, tentunya untuk kita saling mengingatkan sangat terbatas. Nah, ini yang pertama. Kemudian karena ini hal yang pertama ya dalam konteks kita bisa menggunakan teknologi, sekali lagi untuk kita mencapai, khususnya nanti untuk generasi anak-anak kita ya Bapak semuanya dan Ibu, untuk yang sama-sama kita saling sharing. Sekali lagi saya bukan menggurui, dalam konteks ini kita saling sharing, karena kekuatan itu sharing is in the power. Ya. Nah, disitulah nanti kita saling give and take, ya tadi kita saling memberi dan menerima. Lah konteks ini yang kami pahami,
tentunya ke depan ini tantangan terbesar kalau kita masih mau bahasa kita atau memiliki power. Karena setiap yang mau menguasai itu syarat utama harus memiliki power, kekuatan. Nah, power di sini itu bukan masalah power di bidang materi saja, tetapi justru sekarang power di bidang teknologi. Bagaimana kita ilmu pengetahuan ini kita kuasai juga. Karena kalau iman tanpa ilmu pengetahuan itu juga tentunya nanti kurang optimal di dalam kita mengadaptasi perubahan-perubahan ke depan yang memang tidak kita bisa pungkirin kembali. Kemudian sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa dilandasi iman, ini yang nanti juga menimbulkan suatu kesombongan-kesombongan yang tentunya sangat dahsyat pengaruhnya terhadap peradaban kehidupan di dunia ini. Makanya tema besar kita sebenarnya kita kalau benar-benar mau mewujudkan idharuddin atau Islam itu benar-benar idhar atau istilahnya muncul sebagai peradaban, mau nggak mau yang kunci utamanya bagaimana kita memperkokoh keimanan kita di satu sisi, diimbangi dengan memperkuat juga ilmu pengetahuan. Karena pembeda utama kita manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya, entah itu malaikat, jin dan lain-lain, tumbuh-tumbuhan dan segala macam, itu hanya di satu poin, yaitu adanya akal. Nah, disinilah manusia diberikan akal. Dengan akal itu manusia akan bisa tentunya ya tadi tumbuh kembang. Dan tumbuh kembang inilah akhirnya wujudnya mengganti atau membuat suatu peradaban. Nah, bicara peradaban, tentunya hanya ada dua peradaban. Dasarnya yaitu peradaban yang jalan kanan dan peradaban yang jalan kiri. Misalnya hak dan batil. Itu sebenarnya mau derivatifnya atau turunannya nanti itu di banyak sekali, khususnya yang jalan kiri atau jalan batil itu, tapi pada dasarnya semenjak kalau kita cek kepada ayat-ayat yang ada di Al-Quran, bahwa polaritas antara hak dan batil ini sudah merupakan satu paket. Karena setiap diutusnya Nabi dan Rasul itu pasti ada musuhnya. Dan Adam pun pertama kali di surga juga ada musuhnya, yaitu atau ada lawannya, yaitu polaritasnya, yaitu setan atau iblis. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Dan setiap Nabi memiliki puzzle ininya. Kalau Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian Nabi Muhammad dengan orang-orang di Quraisy itu ya, Abu Jahal dan Abu Lahab segala macam. Nah, itu tidak berhenti. Kita pun sama. Kalau kita mengakui kita ini sebagai seorang Muslim, pasti tantangannya serupa. Nah, hanya wujud daripada polaritas kenegativitasan ini yang kita harus kenali sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban. Karena bisa jadi seperti kita sekarang ini memiliki media seperti yang kita gunakan sekarang ini, ibaratnya kita jangan sebagai objek, tapi kita harus menjadi subjek. Pengertiannya apa? Ayo kita gunakan. Kalau teknologi ini kita jadikan sebagai subjek, tentunya kita yang akan memainkan. Tapi kalau kita jadi objek, ya ibaratnya seperti internet juga, itu kita justru akan kebanjiran namanya informasi, kebanjiran ini. Dan sedikit untuk sesi yang menutup sementara ini, izinkan saya mengingatkan kepada kita untuk sama-sama menjadi renungan yang paling dalam adanya suatu kaidah kebenaran. Itu tertuang dalam inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadiyu hadiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus menjadi rujukan utama, literasi. Makanya sekarang ini sering ada literasi. Nah, sebagai seorang Muslim atau yang menganut dinul Islam, narasi utama inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar kalam atau hadis atau perkataan atau firman adalah di kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan khairu hadiyu hadiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah tema besar kita yang mau nggak mau akar untuk kita tadi memperkuat keimanan kita, rujukan literasi yang harus kita ambil mau nggak mau adalah mengerujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah wujudnya apa?
Nah, di sini memang ada kita itu dalam artian level kita, istilahnya makom kita di dalam penguasaan keagamaan itu memang beda-beda. Dan ini juga diwujudkan di dalam dulu Rasulullah itu sahabatnya juga memiliki suatu kompetensi atau karakteristik yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu berfungsi untuk memperkokoh fungsi-fungsi bangunan Islam yang sangat luar biasa. Nah, dalam contohnya saya menempatkan diri saya sebagai awam, ini minimal untuk saya jadikan suatu pegangan literasi yang kokoh di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, mau nggak mau, kenapa sih kita memiliki ribuan hadis dan ada suatu kitab yang namanya hadis arba'in. Nah, ini penting ternyata Bapak Ibu semuanya. Hadis arba'in ini menjadi suatu ciri khas. Kita dinyatakan faqih di dalam agama kalau kita memahami tentang 40 hadis yang termaktub di dalam namanya kitab yang kecil ini, hadis arba'in. Nah, ini monggo kami sedikit sharing kepada kita semua yang di sini. Di keluarga kami itu kita bacakan bergilir, jadi anak-anak bergantian membacakan. Itu insya Allah kita ambil waktunya Sabtu dan Minggu setelah habis subuh. Karena runtutan di hadis 1-40 ini kalau kita camkan secara benar-benar, itu merujuk kepada kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya hadis pertama itu termaktub dalam kitab-kitab besar apapun, itu mau nggak mau tentang hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Itu mau kita cek di kitab sebesar apapun, yang pertama di situ. Nah, disitulah nanti menjadi fondasi amal kita. Karena kalau itu tidak clear, itu nanti ya terus terang ibaratnya kita membangun bangunan yang kita tinggikan dengan ketinggian tingkat berapa level, tetapi fondasinya kropos. Sehingga kita ibaratnya ya tadi seperti tidak memiliki ground atau tidak memiliki fondasi yang kokoh. Nah, disitulah niat itu adanya di hati. Dan mohon izin nanti Bapak Ibu untuk lebih memperkokoh sarahnya, ini disarah dalam satu kitab yang Ibnu Rajab. Ini Syarah Arba'in. Dan insya Allah penjelasan hadis per hadis itu kita tidak mengutip dari akal kita, tidak pendapat kita, tapi insya Allah dari ulama-ulama yang masyhur. Sekali lagi, kalau kita mau berpegang kepada dinul Islam ini, kembali lagi referensi yang kita gunakan tentunya referensi-referensi yang klasik. Karena kalau referensi-referensi temporer ini sudah banyak kepentingan-kepentingan yang maksud di dalamnya. Makanya mohon izin nanti mungkin ini sebagai hadiah untuk sharing kita. Yang pertama, mau nggak mau tentang hadis arba'in ini harus kita sering baca-baca, dan insya Allah nanti disitulah kita menghadapi kehidupan itu sudah masuk semuanya. Di saat kita lapang apa yang harus kita lakukan, di saat kita sempit harus dilakukan, dan segala hal. Insya Allah dari 1 sampai 40 itu sudah tertata secara sangat luar biasa. Itu kalau makom kita, khususnya saya yang mengakui bahwa diri saya sangat kurang di dalam keagamaan, sehingga mau nggak mau ya ini paket minimal ibaratnya. Dengan paket minimal ini nanti kita kalau berdalil atau berhujah ya minimal kita memiliki referensi yang ya silakan kalau orang mau berdebat dengan referensi lain, intinya kita memiliki yang tadi inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu, mau nggak mau kita tidak bisa berhindar dari kegiatan ibadah-ibadah rutin seperti sholat. Nggak mau kita sering di masjid itu sering berdebat tentang cara wudhu dan segala macam ini yang sering menjadi jidal. Nah, untuk itu kita juga harus bekali diri kita dengan kitab yang sangat simpel dari Al-Bantani, yaitu tentang matan goyah wa takrib. Ini insya Allah cukuplah untuk khususnya saya yang mengaku ini saya awam, sehingga kalau kita nanti di ibadah harian kita, khususnya yang ibadah wajib itu kalau ditanya dasarnya mana, ya kita memiliki rujukan yang insya Allah kita semakin sokeh, semakin yakin saya melakukan ini itu mau orang lain bicara apa ya monggo, itu pendapat. Tapi minimal saya sudah pegang rujukan yang sangat istilahnya diakui lah secara ininya. Nah, ini monggo nanti ini sebagai pikir praktis, sehingga siam itu apa, puasa apa, ini nanti tinggal kita baca. Kitabnya buku klasik dan masih banyak bukunya, tapi mau nggak mau kita harus bekali Bapak. Tanpa bekali ilmu, kita nanti terus terang ya tadi, kita sangat mudah
terprovokasi dengan narasi-narasi yang saat ini memang luar biasa, kekuatan-kekuatan luar biasa untuk memadamkan cahaya Islam itu untuk dikembalikan kepada cahaya kebatilan, kegelapan. Nah, saya katakan ada lanjutannya. Nah, setelah tadi Matan Goyah, ini ada satu kitab yang coba kita nanti miliki dan kita baca tentunya, yaitu Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ini juga sering dijadikan di pesantren-pesantren, tapi kita nggak perlu mau pesantren. Tapi lebih pasnya kita memiliki kitabnya. Kalau kita menggunakan YouTube atau menggunakan PDF, itu ya insya Allah kalau kitab itu kayaknya sudah ada doa dari ulamanya atau pengarangnya gitu, sehingga yang kita rasakan tuh energinya energi yang sangat dahsyat sekali kalau kita mau merenungkan dengan baik. Saya yakin dengan ini nanti kita bicara itu enak ya, karena narasi yang kita bangun menggunakan literasi yang rujukannya sama, sehingga kalau ada interpretasi yang sedikit berbeda itu ya sifatnya seperti sahabat-sahabat dulu lah. Masing-masing sahabat itu memiliki kekasan yang tersendiri. Yang terakhir itu ada satu kitab ya, ini yang juga Qaumiyut Tuqiyah. Ini satu lagi kitabnya merah. Nanti mungkin saya foto, saya akan share di WA group untuk sama-sama. Mungkin kalau saya mengatakan ini paket minimal bagi kami untuk tapakuh fiddin ya. Tapakuh fiddin ya pengertiannya kita mendalami agama. Tanpa ada kitabnya, kita nanti sekilas Pak belajarnya, sehingga tidak membekas secara tajam, dan ini kita bisa baca secara sendiri. Sudah ada ini terjemahnya, jadi enak banget. Kalau dulu kan udah gundul, ini sudah ada kiri kanannya sudah ini. Dan insya Allah ini tersusun secara sistematis dan membawa kita kepada, oh iya ya, kok saya masih banyak kurang ternyata. Nah ini dengan apa yang melekat di dalam diri kita sebagai ya kita disebut sudah bahaji oleh masyarakat, ya jangan sampai nanti contohnya ada yang menanyakan tentang bagaimana syarat rukun wudhu, syarat rukun sholat, karena itu menjadi wajib itu, mengetahui ilmu tentang yang menjadikan pelaksananya wajib itu wajib adanya. Itu minimal kita harus krek dengan dapat langsung, karena kita mau ke guru juga sekarang situasinya demikian. Kenapa salah satu warisan terbaik dari ulama-ulama terdahulu adalah adanya kitab. Karena itulah dulu yang dibumi-hanguskan di Andalusia di saat perang salib, itu kitab yang pertama kali dihancurkan. Dengan asumsi apa? Untuk memutus mata rantai penyebaran. Kalau orang boleh mati, tapi kalau kitab sebenarnya kalau nggak dirusak itu sangat luar biasa. Ini sedikit yang bisa saya sharing kepada kita semuanya. Sekali lagi kita perlu saling mengingatkan, dan ya saya sendiri mengaku bahwa kita semuanya yang tergabung dalam, sedikit tadi saya koreksi Pak Haji Ponijan, itu jangan JKM ya Pak ya, JKS Jakarta, jangan JKM. JKS nanti kalimatnya. Nah itu, dan ya kita tentunya perlulah media seperti ini kita ini kan dengan tema bukan kita saling tadi, tapi kita saling merawat bahasa kami. Nah tentunya cara penyampaian dan karakter ini sahabat-sahabat dulu juga kayak gitu. Ada yang Umar tuh ya udah kenapa kok beliau karakternya demikian, sehingga kalau ada orang macam-macam, kalau udah Umar keluar nggak akan berani yang nyentok si Nabi Muhammad. Tapi Abu Bakar sebaliknya. Nah disinilah ayo kita cari di antara kita yang ada di sini nanti peran-peran kita masing-masing. Tidak semuanya orang dipaksakan harus di bidang A, tapi sesuai dengan kompetensinya. Seperti Pak Adi Teguh, saya yakin memiliki kompetensi yang perlu kita istilahnya eksplor, kita gali, sehingga bisa menjadi suatu kekuatan dari klaster yang mau nggak mau kita ini sudah terikat. Kita udah di hadapan Ka'bah, kita udah Bismillahi Allahu Akbar, dan kita udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan kita juga udah menyerahkan diri kita di padang mahsyar saat itu, yaitu di Arafah, dan kita juga udah lempar jamarat-jamarat kita, dan insya Allah dengan pengalaman itu seandainya kita geser-geser sedikit untuk dikembalikan ke jalurnya, itu saya yakin lebih cepat dibandingkan dengan yang belum memiliki pengalaman itu. Dan saya yakin tadi yang saya janjikan
Untuk 5 doa tadi ini mungkin Bapak-bapak juga sudah hafal, tapi mari kita nanti benar-benar ini jadikan semacam cita-cita atau mindset di dalam kita menjalani sisa-sisa hidup kita, untuk tentunya apapun nanti takdir yang akan menimpa kita itu sesuatu yang kita sadari dengan baik. Ya, mungkin saya bacakan doanya itu dituangkan dalam hadis Muslim nomor 4898 yang teksnya berbunyi, Allahumma aslihli dinilati huwa ismatu amri wa aslihli dunyaya lati biha ma'ashi wa aslihli akhirati lati biha ma'ati wa ja'alil hayata ziyadata li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahata li min kulli syar. Jadi ada 5 permintaan yang kita minta. Yang pertama, Allahumma aslihli dinilati huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai benteng atas seluruh urusanku. Nah, tadi kenapa kok iman tadi menjadi benteng? Karena kalau agama ini tidak asli atau tidak baik, kita tidak memiliki pemahaman agama yang baik, karena ini sebagai benteng urusan, kita nanti bisa diuji dengan kemudahan, kita juga nggak sadar, diuji dengan kesulitan, kita nggak sadar. Nah, inilah nanti jangan sampai. Karena pada dasarnya ya tadi semua yang diciptakan ini sebagai ujian. Untuk ini menjadi kesadaran yang sangat dasar bahwa ujian itu bukan konteksnya yang panas-panas saja atau yang sakit-sakit saja, tapi justru semuanya ini diciptakan untuk menguji kita. Mana yang ahsanu amalan, mana yang terbaik amal. Itu yang poin 1. Dan mohon nanti direnungkan, seandainya yang lain-lain kita tidak dapat, kita memiliki keahsanan agama ini, insya Allah kita mau ditakdirkan kayak apapun kita bisa menghandle dengan oke lah kalau begitu. Itu yang menjadi prinsip. Yang kedua, Allahumma aslih li dunyaya lati biha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Kita juga tidak boleh melupakan bagian kita di dunia ini. Kita juga diminta, kita memohon kepada Allah diberikan kebaikan, ahsan. Karena mau nggak mau kita hidup di alam dunia ini. Jadi ini, kita ikhtiarkan, kita segala macam, itu menjadi faktor juga yang harus kita rawat. Kemudian yang ketiga, yaitu permohonan kita yang ketiga, yaitu waj'alil hayata ziyadata limin kulli khair. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah setiap usiaku untuk menambah kebaikan. Ziyadatu fi khair. Nah, ini seperti waktu seperti ini, ya ini kan waktu. Kalau kita kaitkan dengan syarat wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassabil haqq wa tawassabis sabr. Nah, ini yang tadi ketiga. Makanya ayo setiap sisa umur kita bukan bicara tua, kita bukan bicara muda, kita tidak tahu kapan takdir kematian kita yang sudah ditulis. Seperti yang hadis di Arba'in nomor 3 itu, di saat usia kita kandungan kita 4 bulan, itu sudah dituliskan, yaitu kapan kita ajal. Tadi saat kita masih diberi kehidupan itu, ya tadi permohonan kita, jadikanlah setiap hidupku untuk membuat nilai tambah. Tentunya nilai tambah yang dimaksud adalah nilai tambah untuk bekal, untuk menuju ke fase kehidupan yang berikutnya. Kemudian wa aslihli akhirati lati fiha ma'adi. Jadi perbaikilah urusan akhiratku sebagai tempat kembaliku. Nah, kita mau nggak mau hidup kita dunia akhirat, kita harus balancekan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini akan kebawa kepada kehidupan akhirat. Makanya kita mohon Allahumma aslihli akhirati lati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirku sebagai tempat kembaliku. Nah, kemudian yang terakhir, waja'alil mauta rohata li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku sebagai akhir dari seluruh penderitaanku. Pengertiannya apa, Bapak? Jangan sampai nanti justru kematian kita ini menjadi awal siksa bagi kita. Karena kehidupan dunia ini bukanlah fase dari perjalanan kita terakhir. Justru kematian adalah pintu perjalanan kita menuju kehidupan yang selanjutnya, yaitu di alam kubur dan seterusnya, sampai nanti kita
yaumul ba'ats, akan dibangkitkan untuk kita dihisab apa yang telah kita lakukan di dunia. Semoga sekali lagi apa yang saya urai melalui kekuatan dari Allah, dan tentunya saya mengakui masih banyak hal yang kurang, tetapi dengan ini saya bersilaturahmi ini untuk minimal target saya adalah mengingatkan diri pribadi saya, dan tentunya melalui saudara-saudara terdekat, seperti dakwah ini kan kepada saudara terdekat dulu, yang dulu Bapak juga udah kenal saya, mau nggak setuju ya monggo aja. Aja pasti kan nggak akan membunuh saya kalau nggak setuju kan gitu. Saya tenang saja menjelaskan, dan mohon dikoreksi kalau ada yang kurang-kurang, dan monggo, saya yakin bapak-bapak memiliki kompetensi yang hebat-hebat, tinggal bidangnya tidak harus sama. Mari kita rangkai kompetensi atau keunggulan masing-masing kita nanti menjadi suatu ikatan tali dalam rangka kita ya tadi membuat nilai tambah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita ya tadi untuk sebanyak mungkin orang, semaksimal mungkin yang kita mampu. Demikian Pak Ponijan dan seluruh bapak-bapak, saudaraku semuanya, dan mungkin ada istri-istri tercinta di sampingnya, karena ini direkam oleh Pak Ponijan, saya nggak tahu beliau yang lebih paham tentang teknologi ini. Monggo selanjutnya nanti kita bisa obrolin lebih lanjut apa-apa yang kita bisa buat nilai tambah untuk bekal kita menuju kepada kehidupan yang lebih hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Mohon maaf atas segala kilaf dan salah. Sekali lagi masih di dalam rangka Syawal, kami sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz Adi Suyatmo yang sudah memberikan bekal kepada kita tadi 7 kitab langsung, 7 Pak ya, dengan doa 5 perkara yang sudah memenuhi isi dunia akhirat. Semoga kita semua ya, yang hadir ya, dan juga keluarga kita semua bisa mengambil ya, inspirasi dari tausiah tadi. Subhanallah, luar biasa, dan kita sepakat ya, kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik, ayo lebih baik, dan sampai ajal menjemput kita, maka karena kita tadi naik terus kebaikannya, ketika ajal kita berada dalam kondisi terbaik, baik itu imannya, baik itu amaliyahnya. Tentunya untuk menggapai kebaikan tadi harus kita rawat secara berjamaah, secara kolektif, karena kita sudah Allah takdirkan untuk berjamaah, minimal kita sudah pernah berjamaah menghadap Ka'bah bersama, terseok-seok melempar jumroh bersama, ya, berdesak-desakan masuk ke, kalau rodoh ya, taman rodoh bersama ya, semuanya sudah pernah kita lakukan. Maka mari kita rajut kebersamaan ini untuk menggapai sebuah kebaikan iman dan amal soleh. Berikutnya kita dengarkan ya, sharing dari Ketua Regu. Di sini Ketua Regunya kan ada 2, ada Pak Badrus. Kalau Ketua Regu saya Pak Darkan ya. Kebetulan Pak Darkan tidak join ya, tidak hadir, maka kepada satu-satunya Ketua Regu untuk memberikan arahan kepada anggotanya atau sharingnya, pengalamannya, ya kita santai saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yatmo, kita tentunya memiliki keunikan, kelebihan, dan keragaman kompetensi. Sampaikanlah apa yang kita punya, tidak usah ditutup-tutupi atau tidak usah kita nggak enak ya, kan udah sama-sama. Sampaikanlah pasti dalam diri kita semua
ada ya kebaikan yang bisa kita share, ada pengalaman yang bisa kita share, ada mungkin cerita lucu yang bisa kita share. Silakan Pak Karu Haji Badrus Salam dan keluarga. Silakan dinyalakan mic-nya. Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sharing sedikit aja Pak, karena kita ini di awal Januari kemarin, saya sama istri itu kena COVID Pak. Jadi kita memang mengurung diri di rumah hampir sebulan lamanya. Jadi kita hanya dapat pasokan makanan dari luar, kita nggak bisa keluar kemana-mana, dan memang posisi itu sangat-sangat kalau kita bilang badan itu rasanya capek semua. Ya, jadi itu ceritanya. Jadi saya sama istri kena, anak saya enggak, anak saya tetap hidup satu rumah, dan kita mengurung diri hampir sebulan, memang lamanya. Yang memang di badan itu capek, kemudian makan nggak enak, rasa pahit, sana dulu. Kita merasa rasanya sebulan itu lama bener. Jadi jadi memang kalau bisa memang kita menghindarlah dari COVID ini. Jadi jangan kita mentang-mentang badan sehat, udahlah kita tembus saja. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain nggak merasakan sakitnya COVID lah. Jadi supaya menjaga kesehatan masing-masing. Tentunya memang kita berikhtiar untuk menghindar, jangan mencari musuh dengan COVID. Saya pikir itu aja pengalaman saya selama di bulan Januari yang sakit, itu aja Pak. Terima kasih, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, apalagi kondisi sekarang dalam situasi bulan Syawal. Jadi keluarga menyatakan mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh anggota yang kebetulan hadir pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrus untuk sharing pengalamannya. Semoga kita semua ya, tadi sudah dijelaskan, kita semua terhindar ya, dari virus COVID. Kalaupun Allah takdirkan mampir ke tubuh kita, mudah-mudahan imun kita kuat ya, untuk menangkalnya, sehingga sebentar saja, jangan sebulan, paling sehari 2 hari itu. Karena imunitas kita mudah-mudahan Allah berikan ya, lebih, karena tadi pengalaman Pak Badrus sangat tersiksa sekali ternyata Pak ya, ibarat di gua kahfi itu, nggak ada temen, makanannya disuplai. Berikutnya kita dengarkan dari Wakil Karu Pak Haji Ali ya. Dipersilakan Pak Haji Ali sharing pengalaman ataupun ilmunya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu.
Ini kok jadi wakil Karun ya sekarang nih. Baik, terserah yang membawa acara kayaknya. Aku juga bukan ustadz ya nih Pak. Aduh. Ya tadi udah disampaikan Pak Badrus, memang apa namanya masalah COVID ini kalau kita terpapar sakit juga Pak Badrus ya. Pengalaman saya kebetulan mulai dari pertama-tama masuk COVID ke Indonesia ya, mulai dari bulan Maret tahun lalu, tahun 2020, mulai dari bulan apa ya? Maret. Iya, bulan Maret 2020 ya. Semenjak itu kebetulan saya dapat tugas untuk sidak-sidak PSBB hampir setiap hari sampai sekarang ini pun masih ikut sidak di perusahaan-perusahaan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya jangan sampai ya. Saya mohon doanya juga semua teman-teman saudara-saudaraku, mudah-mudahan ya jangan sampai terpapar dengan COVID-19 ini. Tadi kita sudah dengarkan sakit juga kata Pak Badrus tadi Pak ya. Ya, mohon doanya Pak, mudah-mudahan jangan sampai terpapar gitu. Ya, kebetulan juga saya bulan sebelum puasa kemarin, tahun 2021 Februari kemarin saya sudah divaksin yang pertama, dan menjelang puasa akhir bulan Maret saya sudah vaksin yang kedua, alhamdulillah. Ya. Tapi kedengarannya dengan vaksin ini pun tidak menjamin untuk kita tidak terpapar COVID-19 ini. Ini kan hanya usaha saja. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, Pak. Ya. Dan istri pun alhamdulillah sudah divaksin, vaksin pertama dan kedua sudah. Ya. Ya, mungkin tidak panjang-panjang seringnya, karena kita masih dalam situasi bulan Syawal. Saya atas nama keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama kita bergaul, waktu kita naik haji itu ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ali ya untuk sharing pengalamannya yang terjun langsung ya, sebagai petugas pemantau PSBB DKI Pak Haji ya. Mudah-mudahan benar Pak, DKI Pak. Pandemi ini segera berlalu dan kita bisa hidup dalam alam kenormalan seperti biasa ya. Karena luar biasa ya, pandemi ini ya meruntuhkan ya sunah-sunah kita. Orang berjabat tangan secara sunah melepaskan dosa, kita enggak. Orang bersenyum, senyum itu ibadah, sekarang senyumnya ditutup oleh masker. Orang sholat untuk melepaskan soft, sekarang sholatnya merenggangkan soft. Ini mudah-mudahan Allah segera hentikan ya, akhiri pandemi sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala.
Berikutnya kita dengarkan sharing dari luar negeri kepada Pak Adi Teguh ya, untuk memberikan sharing pendapatnya dan sawalan atau Idul Fitrinya. Silakan Pak Adi Teguh, langsung dari Kuala Lumpur. Kita sapa Pak Adi Teguh. Silakan Pak Adi, dinyalakan mic-nya. Pak Adi monitor. Kalau Pak Adi belum, ini kita ke Jati Asih, Pak Teguh Sucipto. Sama-sama Teguhnya. Pak Teguh Sucipto, monitor. Halo. Oh ya, monitor semua nih. Oke, Pak Adi Teguh dulu ya, Pak Adi Teguh dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ditemukan dalam acara ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya sharing aja. Saya itu terakhir pulang dari Indonesia itu Maret 2020. Jadi hampir setahun kita belum bisa pulang. Biasanya kita pulang itu paling lama 2 bulan sekali. Itulah kesedihan saya jauh dari keluarga. Ya alhamdulillah sekarang bisa video call, hanya itu aja. Di perantauan ini ya kita kayak di negara kita sendiri, tidak ada masalah. Yang masalah kita hanya jauh dari keluarga, itu aja. Untuk menjaga imun, saya selalu konsumsi vitamin E dan vitamin C ini. Alhamdulillah selama ini kita jaga imun itu diberi kesehatan, dan selalu berdoa aja, itu yang penting. Mungkin saya tidak terlalu banyak yang dari saya, dan untuk bulan Syawal ini saya sudah mohon maaf atas nama saya dan keluarga selama ini yang dalam kita bersama mungkin ada salah kata dari saya, mohon maaf. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir batin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virusnya kalau di Malaysia gimana Pak Adi? Trennya? Itu, ya ini udah yang ketiga. Waktu itu yang pertama udah menurun, terus naik lagi. Dan waktu bulan Februari itu udah di bawah 1.000. Tapi ini Maret, April dan Mei ini yang lebih, sekarang udah 4.000 lagi. Kemarin 4.300-an case-nya, 4.300. Jadi ya kita doa mudah-mudahan cepat selesailah pandemi ini supaya bisa kembali normal lagi, kita sudah nggak pakai masker lagi, kita kayak dulu lagi lah. Itu harapan kami. Itu aja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Adi Teguh sharing pengalamannya di Kuala Lumpur. Jadi benar-benar Bang Toyib ya, 2 lebaran nggak pulang nih ya. Iya.
Biasanya Bang 2 Boya bulan. tinggal lebaran. Saya baru Oh ya. lebaran. Semoga cepat kelar pandeminya dan bisa sering nengok duta ini. Amin, amin, amin. Baik, berikutnya dari Pak Adi Teguh ke Pak Teguh Sucipto dari Jati Asih, silahkan. Sudah bangun Pak Teguh? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya yang diberikan pada saya. Gimana kabarnya semuanya? Pada sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Teguh. Saya juga keluarga sebenarnya ya sehat, cuma sedikit biasalah habis lebaran. Mungkin kebanyakan makan kue lebaran kali. Kebanyakan makan ketupat. Jadi ada gangguan sedikit lah. Soal mengenai pandemi ini, kami sebenarnya juga ngeri-ngeri sedap. Karena tempat kami kan warung gitu loh. Jadi orang dari mana-mana belanja. Bahkan di kompleks saya juga banyak, yang meninggal juga banyak, yang ini juga. Tapi ya gimana lagi gitu. Ya kita berusaha aja semaksimal mungkin. Ya apa namanya tuh cuci tangan dan lain-lain itu. Dan selebihnya ya tawakal aja gitu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan jauh sebelum COVID, mungkin ya komplek kami kena bencana banjir yang besar itu tahun Januari 2020 itu Pak. Itu tenggelam Pak rumah saya. Habis-habisan Pak. Jadi luar biasa memang waktu itu. Jadi setelah itu selesai datanglah pandemi COVID itu. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas dengan normal. Itulah apa namanya tuh keinginan kita. Mudah-mudahan semua kita normal kembali, seluruh Indonesia normal kembali. Mungkin itu aja dari saya, dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Barangkali saya dan keluarga ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, berikutnya mungkin mau dilengkapi Bu Tuti Rahayu. Silakan Bu Tuti. Ya, baik. Kalau tidak, sebelum ditutup, kita foto dulu, kita dokumentasikan. Mohon semuanya di on-kan kameranya. Kalau ada pasangannya bisa mendampingi buat difoto. Nggak apa-apa, sini foto. Ya, kapan lagi kan? Itu iya iki. Bu Tuti kenapa nggak pakai pesawatnya sendiri biar utuh? Panggilan Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Bu Tuti. Ella. Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nisa, mana Bu Nisa? Bu Nisa udah ngantuk katanya. Ya udah, saya foto ya. Mbak Nisa, kemarin Mbak Nisa. Udah ngantuk katanya Bu. Saya foto 1, 2, pasang senyum 1, 2, tis.
Oke. Edisi Lebaran Pak Konijan. Ya, edisi Lebaran. Edisi Lebaran tidak ada. Yes, itu. 1, 2. Oh, ntar saya simpen dulu yang tadi. Saya simpen dulu yang tadi. Ya, ya. Ya, edisi Lebaran. 1, 2, 3. Makaballahu minna wa minkum. Wes. Oke. Nah, berikutnya mungkin ada usulan kegiatan seperti ini mau dilanjutkan kapan ya? Atau langsung ke tahun depan ya? Silahkan usulan Pak Ibu gimana? Pandemi udah selesai, kita ketemu aja Pak, kumpul secara fisik aja. Ya baik, nanti karena kita juga masih terhubung di grup ya, grup WhatsApp. Nanti kalau ada ide disampaikan atau ada yang mau menyampaikan ide lagi sebelum ditutup. Cukup ya? Ya Allah, cukup. Ya, kalau sudah cukup ya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.